kalau memang kita mau nih, tim kita mau menang, sebenarnya ada cara sih Mas, gitu. Ada cara spiritual, ada cara metafisik agar Indonesia bisa menang, yaitu nanti penonton ya diharapkan untuk menyanyikan lagu-lagu yang berhubungan dengan tanah air. Contohnya Padamu Negeri, Tanah Airku. Nah, dua lagu ini sebenarnya lagu yang mengandung energi yang sangat kuat. Oke, kira-kira terkaan. Aku sih kayak nerkanya itu kira-kira bisa 2-1. Nah, dua ini adalah simbol kemenangan kita. 1 ditambah 1, 2, dan China akan 1. Kalau kita melihat aura merah putih, ya sebenarnya itu warna putih. Nah, kalau kita melihat warna putih itu sebenarnya simbol, Mas. Simbol daripada bendera kita kan merah putih. Merah itu adalah satu keberanian. Merah itu darah. Merah itu getih, dan bagian daripada merah itu bagian daripada seluruh papat kita juga kan. Nah, putih itu kan suci, suci Ibu Pertiwi. Jadi ya para timnas kita yang sedang berjuang di sana itu kan sedang berjuang untuk Ibu Pertiwi dengan darah, dengan keringat gitu. Dan simbol merah putih ini juga bisa nanti Mas dipakai untuk menjadi ritual untuk kemenangan timnas kita ke depan. Jadi bisa juga pada saat ritual itu teman-teman yang datang di GBK nanti bisa menyalakan seperti lilin merah putih dan menyanyikan ada beberapa lagu yang bisa untuk kayak mengangkat gelombang, karena nyanyian itu bisa mengangkat gelombang. Kalau saya lihat aura ke depan ini mengenai apakah nanti timnas kita bisa menang, kalau menurut daripada batin saya itu bisa menang sih Mas, karena kita mainnya di kandang sendiri dan bisa kita lihat dari hitung-hitungannya. Itu kalau nggak salah tanggal berapa ya Mas itu mainnya? Tanggal 5 bulan 6 ya, 5 bulan 6 atau bulan 7? Tanggal 5 bulan 6 2025. Nah, kalau misalnya kita lihat-lihat hitungannya ini ya Mas, di sini kita bisa lihat hitung-hitungannya itu masuknya dia ke Kamis Pon Mas. Masuknya ke Kamis Pon hitung-hitungannya. Dan kalau kita lihat dari sisi astrologi itu nanti planet Jupiter sedang berada di langit. Nah, itu adalah satu keberuntungan karena Jupiter sangat berhubungan dengan keberuntungan. Jadi pada saat timnas nanti main di sana melawan Cina pada 5 Juni 2025 jam 20.45, sebenarnya energi itu lagi bisa kemenangan ke kita, Mas. Ya, bisa mungkin 75% Indonesia menang nanti. Tetapi kalau memang kita mau nih, tim kita mau menang, sebenarnya ada cara sih Mas, gitu. Ada cara spiritual, ada cara metafisik agar Indonesia bisa menang, yaitu nanti penonton ya diharapkan untuk menyanyikan lagu-lagu yang berhubungan dengan tanah air. Contohnya Padamu Negeri, Tanah Airku. Nah, dua lagu ini sebenarnya lagu yang mengandung energi yang sangat kuat. Kalau lagu ini dinyanyikan, nih saya sampai merinding ya, maksudnya kalau lagu ini dinyanyikan pada saat nanti pertandingan, tetapi menyanyikannya bukan dengan mars Mas, jadi bukan kayak menggebu-gebu, enggak. Jadi dinyanyikan pada saat mental pemain kita sedang lagi down, maka seluruh penonton nyanyikanlah lagu Tanah Airku atau Padamu Negeri dengan ritme yang sangat halus. Maka gelombang ini akan mengangkat atau menghidupkan poros atau portal energi yang ada di GBK itu untuk merasuki daripada energi para pemain, bukan merasuki seperti setan atau jin ya Mas ya. Jadi merasuki energi. Dan nanti itu DNA mereka bisa hidup. Nah, seluruh energi
leluhur-leluhur kita yang memang itu kan tanah keramat ya. Jadi ada energi-energi yang masih hidup di sana. Jadi nanti ketika menyanyikan lagu Tanah Airku dan Padamu Negeri dengan keheningan, maka energi akan mengantarkan gelombang itu. Nah, itulah nanti yang akan bisa membuat kemenangan kepada timnas kita. Di samping itu, tanggal 5 Juni 2025 nanti secara perbintangan, secara langit, Jupiter itu sedang berada di atas kita, Mas, planet Jupiter. Nah, planet Jupiter ini selalu berhubungan dengan keberuntungan, dengan kemenangan. Nah, jadi ya kalau prediksi saya sih 75% bisa menang, asal ada asal nih. Asal timnas kita bisa tidak tidak emosional gitu. Jadi lebih tenang gitu. Nah, kalau tenang dan para penonton menyanyikan lagu yang memang berhubungan dengan darah, dengan spirit, nah itu pasti menang. Kira-kira kalau cross kemenangan ini menurut dari mana nih? Dari spiritual? Itu kalau dari Madam dan mungkin terkaan juga Madam. Oke, kira-kira terkaan. Aku sih kayak nerkanya itu kira-kira bisa 21. Untuk Indonesia. Iya, 2 itu adalah simbol dualitas menang ya. 2 itu simbol dualitas menang. 1 tambah 1 jadi 2, jadi menang. Nah, 1 itu menandakan China pasti tertekan di sana gitu. Jadi kenapa saya ambil adalah 21. Kira-kira nih skornya 21. Ya mudah-mudahan bisa 31 gitu. Ya, 21. Nah, 2 ini adalah simbol kemenangan kita. 1 ditambah 1 2 dan China akan 1. Itu prediksi dari saya sih gitu. Tapi ya mudah-mudahan ngelebihi itu ya prediksinya gitu. Oke, ini adalah pesan langit buat timnas kita ya. Selama di menit ke-70, usahakan untuk menahan emosional. Dan selama menit ke-70 usahakan menahan jangan sampai Cina mencetak gol. Tetapi ketika di menit ke-70 itu sudah melewati ya Mas, gak ada gol buat ke Cina, maka akan kemenangan buat kita. Jadi pesan untuk timnas, tahan jangan sampai China mencetak gol untuk di menit ke-70. Itu adalah pesan langit dari Madam Lois. Karena gelombang semesta akan membantu mengunci. Jadi pada saat sampai menit ke-70 tidak ada cetak gol, itu gelombang energi portal di GBK itu udah langsung dikunci, Mas. Dikunci sama siapa? Ya sama energi yang memang berperan di sana. Itu kenapa bisa terjadi di gelombang 70 di menit ke-70? Karena apa? Yaitu pesan langit yang saya dapatkan hari ini. Oke, sebenarnya GBK ini kan dibangun kalau nggak salah di tahun 1960-an dan diresmikan oleh Bung Karno. Nah, GBK ini dulunya adalah kawasan tanah dari mulai Tanah Abang sampai selatan. Dan dulunya sebelum GBK itu dibangun, sebenarnya Mas di tanah itu banyak tanah keramat. Banyak tanah keramat dan juga banyak lokasi makam-makam tua yang akhirnya dipindahkan untuk membangun GBK. Jadi kalau kita lihat dari sisi mistik ya sebenarnya GBK itu memang mengandung nilai mistik dengan angker agak berbeda loh Mas. Jadi kalau angker itu sesuatu yang kita hubungkan dengan hantu, setan. Tapi kalau mistik itu adalah sesuatu yang kita hubungkan dengan sesuatu energi. Jadi banyak energi-energi agung yang memang dulunya dimakamkan di GBK dan sekarang sudah jadi GBK kan. Nah, dan juga banyak beberapa metafisik yang mengatakan kalau lokasi keramat dan makam tua yang ada di GBK ini termasuk aliran Ci Pranabumi. Jadi dulunya sebelum itu dibangun Presiden kita Bapak Soekarno itu memanggil beberapa spiritual untuk membangun sebuah stadion lokasi dan sebelum itu dibangun dan memang diteliti dulu gitu. Jadi ya nggak salah kalau GBK itu mengandung energi dikatakan aliran pranabumi karena memang di sana ada portal energi. Jadi di tengah-tengah GBK itu
ada portal energi yang bisa dilihat oleh yang punya mata batin. Iya, jadi sebenarnya kan Mas, ada beberapa dari pemain ya yang pernah mengatakan pada saat mereka bermain di tengah lapangan, itu bisa Mas tiba-tiba ada satu energi yang merasuki mereka. Pernah kan terjadi beberapa satu tendangan yang tidak masuk akal ya kan tiba-tiba jadi gol. Dan ada memang spirit-spirit tua di GBK yang suka memasuki kepada energi pemain supaya mereka bisa bermain lebih baik. Makanya kalau misalnya timnas kita bermain di kandang sendiri itu kan agak beda energinya ketika mereka bermain di luar kandang, karena dari cerita turun temurun itu mengatakan bahwa ada beberapa korban jiwa yang tercatat pada saat pembangunan GBK pada tahun 1960-an. Tetapi korban-korban jiwa di sana itu bukan setelah meninggal menjadi hantu gitu, enggak Mas. Jadi mereka di sana menjadi Kodam penjaga GBK. Dan juga karena memang GBK dibangun di satu histori, satu makam-makam keramat zaman dahulu itu ya. Jadi tanah-tanah keramat, ya otomatis ada beberapa energi-energi di sana yang masih hidup Mas. Ya. Jadi kalau yang punya mata batin pasti bisa melihat itu. Jadi kalau ditanyakan kenapa GBK memiliki satu energi, yaitu tadi GBK itu adalah salah satu portal energi kita untuk di daerah khusus Jakarta, dan penampakan-penampakan goib yang ada di sana itu bukan untuk mengganggu Mas. Terutama penampakan goib yang sering terjadi itu wanita berbaju putih, itu biasanya selalu ada di sekitar lorong, itu khusus VIP. Nah, ada kan beberapa yang mengatakan pernah melihat sosok wanita di lorong itu khusus VIP. Ya sebenarnya si wanita ini bukan sesuatu sosok yang kita bilang angker gitu, enggak. Itu memang penjaga di sana. Dan ada juga sosok-sosok kayak misalnya itu orang tua bersorban ada gitu. Ada beberapa sosok sih, karena sosok itu nggak melulu menampakkan diri itu dengan maksudnya dengan bentuk-bentuk yang kita mau gitu. Kadang-kadang mereka menampakkan diri dengan bentuk-bentuk yang mereka mau, yang sesuai dengan energi orang yang bisa melihatnya gitu.